tes. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Bagaimana kabarnya sahabat Gumilang? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap hati-hati dimanapun Anda berada ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita menyambung video sebelumnya yang sudah nonton di daerah kawasan Sitinjau Lawi. Macet parah karena ada evakuasi korban longsor dan ini juga masih macet. Kita akan naikkan drone pada kesempatan kali ini. Kita cari tempat untuk menaikkan drone. Kita melihat suasana seperti apa kondisi Sitinjau Lawi. Kita lihat dari atas dan betapa ngerinya macet ini dari Solo sampai ke PT Semen Padang itu macet parah, berhenti tidak bergerak. Sepertinya di sini nggak bisa. Kita lanjut ke bawah sedikit lagi. Kita akan cari untuk tempat menaikkan drone. Kita lihat ada beberapa titik yang terjadi longsor di daerah kawasan Sitinjau Lawi ini pada tanggal 11 Mei 2024, sekitar tanggal 12 ya. Dan ini juga ada longsor di sini. Ini longsor sebelumnya juga memakan korban jiwa di sini. Itu ada mobil terseret oleh material longsor, dan yang sekarang sedang dievakuasi juga masih ada jenazah di bawah jurang sekitar 150 meter itu dari bawah jurang sekarang sedang dievakuasi. Nah, proses evakuasi ini yang menimbulkan kemacetan dan mudah-mudahan cepat berhasil. Dan kondisi jalan sudah bisa dilalui dengan lancar ya, karena ini sangat berbahaya truk-truk atau mobil-mobil yang parkir di bawah bekas longsor karena ini rawan terjadi longsor susulan. Nah, sepertinya kita di sini ada tempat untuk kita naikkan drone. Kita berhenti di sini, ada tempat lapang sedikit. Nah, di sini kita mulai yuk. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai penerbangan drone hari ini dan mudah-mudahan tidak ada angin kencang dan tidak gerimis ya. Kita lihat ini mulai dari longsor, titik longsor yang pertama. Ini sudah lama titik longsor yang di sini dan ini juga masih bisa terjadi longsor susulan. Kita lihat ke samping kiri dulu sebentar. Nah, ini sahabat Gumilang bisa dilihat. Wah, begitu mengerikan ya. Jika hujan terus-menerus ini bisa jadi akan terjadi longsor susulan di bekas longsor yang lama. Kita akan melihat ke lokasi longsor yang baru juga. Nah, ini biasanya kalau sedang macet di bawah titik longsor ini banyak parkir mobil-mobil karena tidak bisa bergerak sama sekali ya. Dan bayangkan jika ini terjadi pada malam hari dan ketika hujan, mungkin dari pengendara dari luar daerah, luar kota atau yang belum pernah lewat Sitinjau Lawi tidak mengetahui medan, itu sangat berbahaya. Nah, saya sarankan mungkin buat pengendara luar daerah jika terjadi hujan lebat mungkin bisa diundur untuk melewati jalur Sitinjau Lawi di bulan Mei ya, Mei Juni, karena intensitas hujan cukup tinggi di bulan ini, masih cukup tinggi ya di bulan Mei ini, hujan terus. Dan yang kemarin juga terjadi banjir lahar dingin di daerah kawasan Gunung Merapi dan menerjang Kabupaten Tanah Datar sampai di Lembah Anai, itu habis semua tersapu di daerah kawasan Megamendung. Pemandian, wisata pemandian di sana nanti juga akan meliput, kita naikkan drone-nya di sana. Kemarin kita juga sudah meliput di bawah saja, nanti kita juga akan meliput ke sana di bagian atas pakai drone. Nah, ini longsor yang sebelumnya, yang sekarang ini ada evakuasi. Nah, sebelum dievakuasi ini longsor terjadi di sini. Nah, ini juga memakan korban jiwa. Sahabat Gumilang bisa dilihat di sekitaran ini juga terjadi longsor di bawah jalan. Ini juga sangat mengerikan jika terjadi hujan lebat, jalan yang di atasnya ini bisa amblas ya. Nah, sepertilah kondisi keadaan Sitinjau Lawi sekarang. Mungkin bisa dikabarkan yang sedang menonton video ini bisa dikabarkan ke saudara-saudara, sanak famili, teman, agar tidak melewati jalur Sitinjau Lawi jika tidak terlalu penting.
pada saat hujan turun lebat. Mungkin kita menginap dulu di Solok yang arah ke Padang, dari Solok ke Padang kita bisa menginap dulu di Solok, dan mungkin yang dari Padang ingin keluar menuju ke kota Solok dan arah sebaliknya itu juga kita menginap dulu di Padang. Kita mending rugi material daripada nanti hal-hal yang tidak diinginkan jika terjadi hujan lebat. Kalau tidak hujan lebat insya Allah aman ya siang hari, dan usahakan kalau lewat jalur Sitinjau Lawi itu siang hari agar kita tahu medan di mana titik-titik bekas longsor kita harus hindari. Nah, ini begitu sangat-sangat banyak titik longsor yang di daerah kawasan kalau dari bawah setelah panorama 2 ya, ini beberapa titik longsor, ada 3 titik longsor di sini dan jurangnya sangat dalam. Yang sedang dievakuasi sekarang ini jurangnya kurang lebih 150 meter ke dalam, dan itu proses evakuasinya juga cukup sulit. Ada mobil terbawa sampai ke dalam dan itu korban meninggal sebanyak 2 orang, kemudian yang selamat sekitar 6 orang, jadi masuk ke dalam jurang. Nah, ini kita lihat sahabat Gumilang, di bawah longsor ini ada mobil-mobil truk-truk parkir. Kita bisa bayangkan betapa mengerikannya jika kita sedang parkir di bawah titik longsor, terjadi hujan deras. Nah, kita harus hindari itu. Jangan sampai kita parkir di bawah titik longsor. Tapi mau bagaimana kalau sudah terjadi macet seperti ini, tidak bisa bergerak, bahkan mungkin rest area yang terdekat sini juga nggak ada, sudah penuh, mungkin yang di panorama 2 kita juga tidak bisa bergerak kemanapun. Dan itu saya sarankan jika terjadi hujan deras untuk di bulan Mei Juni ini mungkin tidak usah lewat di Sitinjau Lawi. Nah, ini tinggal nunggu saja longsor susulan. Kalau terjadi hujan deras ini saya kira tidak akan lama akan turun juga yang longsor susulan ya jika terjadi hujan deras. Nah, ini banyak material-material tanah yang sudah tidak menempel lagi dengan pohon-pohon ya. Biasanya pohon ini mengikat. Nah, sekarang kelihatan tidak menempel lagi tanah-tanahnya. Nah, posisi tanah ini berada di atas batu besar, menempel di atas batu-batu besar ya, bukit-bukit ini. Jadi sewaktu-waktu ini bisa runtuh. Dan lihat ini yang di sebelahnya, longsornya di bawah jalan. Nah, itu kita bisa melihat di ujung sana ada panorama 2. Yang lingkaran itu adalah panorama 2, bisa kita jadikan rest area, kita bisa istirahat jika sedang melewati Sitinjau Lawi. Nah, yang besar ini longsor sebelumnya yang berbulan-bulan baru selesai dan itu macet parah juga ya. Jadi lokasi longsor, titik-titik longsor ini masih berada di satu bukit dengan longsor-longsor yang di sebelumnya. Nah, kita melihat arah ke depan sini. Yang longsor di bawah jalan ini juga sangat membahayakan jika ini putus jalan di Sitinjau Lawi ini karena longsor di bawah. Sudah tidak bisa dilalui lagi, bakal akan terjadi kemacetan parah mungkin daerah Malala. Karena di daerah Padang Panjang, Lembah Anai itu sudah putus karena banjir lahar dingin. Dan itu butuh waktu berbulan-bulan untuk menyelesaikan, untuk kembali normal dan selesai lagi di kawasan Lembah Anai. Kemarin saya juga sempat meliput di sana tapi belum menaikkan drone. Nanti kita akan naikkan di sana ya. Itu benar-benar putus total, banyak jalan yang rusak. Nah, kalau di Sitinjau putus, Padang Panjang putus, itu yang bisa kita lalui menuju ke Bukit Tinggi dan keluar dari Kota Padang itu kita lewat daerah Malala atau dari lewat Bukit Tinggi ya. Nah, ini kalau kita lihat dari tepat di atas bukit, bayangkan sahabat Gumilang, di bawah sana banyak truk-truk parkir dan ini posisi sedang berada di atas bukit drone kita ya. Di samping truk itu kelihatan batu besar, itu mungkin tidak dibuang karena bisa menahan
derasnya aliran air yang dari atas bukit ya. Betapa mengerikannya kalau kita sedang parkir di tepi-tepi bukit yang rawan longsor seperti ini. Ini hanya menempel sedikit saja, sudah tidak ada pohon yang mengikat. Sahabat Gumilang bisa perhatikan, ini menempel di batu besar ya, tanah-tanah ini. Mungkin di bawahnya ada batu dan mungkin juga cuma tanah. Ini sudah tidak terikat lagi dengan pohon. Ini sangat berbahaya. Oke, kita turunkan drone-nya. Kita akan melanjut ke bawah. Kita akan melihat suasana atau situasi kondisi sampai di panorama 1 yang di sana itu jalan yang sangat ekstrim, jalan paling ekstrim. Kita menuju ke sana menggunakan motor ya. Ada terlantak loh. Lalu di apa lah bang? Di bawah tadi tuh? Sekarang baku umpah mata mati masuk jalan lama Wak. Oh berarti bisa lah. Ayo. Cik itu berarti nyambeknya. Cik itu memang. Itu baru kerajo kan. Baru kerajo warna. Oh. Cap tuh bentuknya kalau wak calik tadi agak susah. Foto saya lu nampak lah itu. Dia dibunuh kan. Iya. Iya bang, banyak. Iya bang. Oke, yuk lanjut kita menuju ke bawah lagi. Betapa macetnya, betapa parahnya macet yang ada di Sitinjau Lawi ini. Truk-truk besar parkir di tepi jalan dan ini merupakan jalur utama dari Padang menuju ke Solo, Sawah Lunto, Dharmasraya, Jambi, Pulau Jawa. Ini adalah jalur utama keluar dari Kota Padang. Selain itu ada jalur satu lagi lewat Padang Panjang, tapi itu sangat jauh dan memutar. Itu pun sekarang sudah putus, diterjang oleh banjir lahar dingin Gunung Merapi. Nah, ini adalah satu-satunya jalan keluar dari Kota Padang. Nah, ini juga terjadi kecelakaan truk remblong. Seperti inilah kondisinya jalan Sitinjau Lawi ini. Betapa ngerinya jika mobil truk-truk besar lewat sini dan kita yang sudah hati-hati tapi ada juga truk remblong, kita juga tidak tahu ya. Yang harus kita waspada ya, kita harus tetap hati-hati seperti apapun kondisinya, seperti apapun keadaan ya. Yang penting kita harus hati-hati dan jangan lupa sebelum bepergian kita harus berdoa. Mungkin yang mau meninggalkan keluarganya untuk jalan, jangan lupa salaman, berpelukan, cium pipi kanan, pipi kiri. Kalau berpamitan dengan orang tuanya, jangan lupa peluk dulu orang tuanya. Mana tahu, kita nggak tahu ya itu pelukan terakhir atau itu nanti pelukan yang ya pokoknya tidak bisa dibayangkan. Sahabat Gumilang, sebelum bepergian kita harus berpamitan, berpelukan. Dan ini di sini juga banyak sekali monyet-monyet. Ini kenapa kosong? Padahal di atas macet. Ini apa yang terjadi di bawah? Oh, di sini nampaknya ada bus rusak ini ya. Ya, ini ada bus Jatra Jambi ya. Nah, dari sini dimulai ditutup karena mungkin kalau terlalu mepet di daerah longsor tadi akan menyulitkan. Nanti jika sudah mulai dibuka akan chaos ya, bisa jadi saling mendahului. Nah, ini sudah mulai macet parah lagi. Dari sini mulai ditutup. Nah, kita sedih ya ngelihatnya ini. Saudara-saudara kita terjebak macet berjam-jam, bahkan mungkin ada yang 12 jam terjebak macet. Kemarin itu ada informasi dari saudara kita 12 jam terjebak macet di Sitinjau Lawi. Dan di sini tidak ada orang jualan, ada 1-2 jualan TS, jualan makanan di sini yang dibawa pakai motor ya. Karena kalau warung ini tidak ada, ini adalah kawasan hutan. Betapa
sedih kita membayangkan jika ini terjadi pada kita. Bawa anak kecil, bawa orang tua dalam keadaan tidak bergerak sama sekali di kawasan hutan, di bawah lereng-lereng longsor. Maka dari itu saya sarankan untuk sahabat Gumilang, jika tidak ada berkepentingan, tidak terlalu penting, jika terjadi hujan lebat mungkin bisa diundur untuk melewati jalur Siti Jaulawi ya. Dan ini saya juga nggak bisa membayangkan jika ada jadwal penerbangan, mungkin sahabat Gumilang yang ingin melakukan penerbangan dari luar kota dan ingin melewati Siti Jaulawi, ini udah otomatis ketinggalan pesawat ya, karena pesawat on time tepat waktu itu sudah pasti. Mungkin ada sahabat Gumilang yang terekam di sini yang sedang menuju ke bandara, tidak bisa jadi terbang dan mungkin sudah pesan hotel, sudah ini, sudah itu. Mudah-mudahan diganti yang lebih banyak ya. Mudah-mudahan diberi kesabaran, diberi ketabahan ya. Memang ini semua kita tidak bisa meminta, tapi inilah yang terjadi di daerah kawasan Siti Jaulawi. Dan dikabarkan flyover Siti Jaulawi akan mulai dibangun. Peletakan batu pertama itu di tahun 2024 ini, mudah-mudahan benar-benar terrealisasi ya. Seperti apa nantinya flyover Siti Jaulawi ini. Jadi nanti kalau sudah jadi, kita tidak akan melewati jalur-jalur ekstrim yang longsor tadi. Itu dibangun mirip-mirip di kawasan Jembatan Kelok 9, Payakumbuh ke Pekanbaru. Nah, di sana itu ada jembatan Kelok 9. Nah, itu yang akan dibangun di Siti Jaulawi ini, akan dimulai pembangunannya di tahun 2024 ini. Kabarnya mudah-mudahan benar-benar terrealisasi. Kita doakan sama-sama ya sahabat Gumilang agar tidak terjadi lagi seperti ini. Dan mudah-mudahan kalau sudah dibangun nanti tidak dikorupsi, tidak dikurang-kurangi, agar kuat dan yang jelas tidak mangkrak nantinya. Sudah mulai berhenti di tengah jalan, tidak bisa digunakan, cuma buang-buang anggaran. Kita doakan pembangunannya lancar, aman, kuat, tidak dikorupsi, tidak mangkrak. Itu doa kita bersama ya, demi kepentingan masyarakat banyak seluruh Indonesia ya. Karena di sini ini adalah jalur utama, jalan nasional. Semua orang yang ingin ke Padang menggunakan jalur ini. Ini kita sudah hampir sampai di panorama 1 ya. Masih terjadi macet sahabat Gumilang. Yang dari atas tadi di stop, dari bawah di stop. Ada puluhan kilometer, sekitar 30 km ya kalau dari Solo sampai ke daerah kawasan PT Semen Padang ini kemacetannya. Dan lebih susah lagi kalau macet itu berada di posisi kemiringan tanjakan ya. Itu sangat sulit dan berbahaya jika kita terjebak macetnya pas posisi di tanjakan yang curam ya. Mungkin udah berjam-jam, mungkin udah ada yang 6 jam terjebak macet di sini. Mungkin sahabat Gumilang bantu komentar yang sedang terjebak macet, seperti apa kondisinya kemarin, seperti apa suasananya. Mudah-mudahan tidak ada yang pingsan di jalan ya. Ini bus-bus besar jurusan Pulau Jawa juga ada di sini. Tadi ada nampak Mior, Palala, ANS. Kapan ya saya naik Mior yang sleeper bus dari Padang ke Pulau Jawa? Danu sekolah, kalau ada Danu itu nggak bisa ditinggal lama-lama. Kalau pergi sama Danu sudah sekolah dan itu perlu jadwal yang harus dijadwalkan khusus ya. Mudah-mudahan bisa lah nanti kita coba bus Mior yang sleeper busnya itu sangat keren. Dan baru itu harga tiketnya sekitar 700-800 ya bus Mior itu.
Itu yang ya cita-cita saya, bisa ke Jakarta naik bus Mior. Mudah-mudahan terlaksana. Kita akan buatkan videonya seperti apa nanti kita kalau naik bus Mior dari Padang ini. Sensasi naik bus yang kita bisa tidur di dalamnya. Dan bus Mior itu tidak ada, yang bus sleepernya itu tidak ada tempat duduknya. Maksudnya tidak ada penumpang yang duduk. Memang semua disediakan yang bisa tidur. Satu lagi ada Sembodo ya. Itu juga ada bus sleeper bus dari Kota Padang menuju ke Pulau Jawa sana. Ini kosong lagi. Mungkin di dalam juga ada, di bawah juga ada macet lagi. Ada jalan satu-satu. Mungkin sedang ditutup lagi ya di bawah. Baru kali ini saya lewat Sitinjau Lawi kosong tanpa kendaraan. Biasanya truk-truk besar ini selalu ada di sekitaran jalan Sitinjau ini. Nah, ini adalah tikungan tanjakan yang paling fenomenal. Ini yang banyak YouTuber buat video itu di ujung sana. YouTuber itu buat video. Disinilah tempat lokasi pengambilan gambarnya. Nah, ini dia yang sebelah kiri ini. Nah, ini tanjakan yang paling ekstrim di daerah kawasan Sitinjau Lawi. Ini kosong, tidak ada sama sekali mobil, kendaraan lewat sini. Di tepi-tepi jalan ini juga banyak terlihat bibit-bibit longsor yang baru dan mungkin sudah ada bekas-bekas longsor yang lama ya. Longsor-longsor kecil di sini juga terjadi. Nah, kalau kita lihat di sini alhamdulillah sampah tidak terlalu banyak ya. Tidak seperti di daerah kemacetan tadi, sampahnya begitu mengerikan. Dan saya himbau untuk sahabat Gumilang yang nonton video ini, mungkin bisa dikabarkan juga untuk saudara-saudara kita, jika kita macet, kita sedang makan, apa salahnya plastik sampah makanan kita itu kita simpan dalam mobil, dalam dashboard. Jangan dibuang di tepi-tepi jalan. Sampah-sampah itu tidak akan terurai dengan cepat. Dan bahkan tidak ada yang terurai, kita buang di tepi-tepi jalan, di bukit seperti itu, tidak ada yang membersihkan sahabat Gumilang. Saya benar-benar titip pesan buat sahabat Gumilang semuanya dimanapun Anda berada. Jika sedang berkendara di atas mobil, sampah mohon dimasukkan ke dalam dashboard, ke dalam plastik. Nanti kita ketemu tong sampah, pasti akan ketemu. Setelah ketemu tong sampah baru kita buang, agar pemandangan kita bersih, jernih, tidak terhalang oleh sampah. Mungkin sahabat Gumilang banyak ya yang melewati jalur Sitinjau Lawi ini lebih suka melihat sampah-sampah di tepi jalan atau lebih suka banyak sampah. Yang pastinya lebih suka yang bersih ya. Nah, jadi itu titip pesan saya di akhir video ini. Mudah-mudahan kita semua sadar tentang sampah. Kita ajarkan mulai dari anak-anak kita, karena kita mengajarkan membuang sampah itu kalau sudah dewasa akan sangat sulit, tapi bisa ya. Mungkin kita mengajarkan sudah SMA, sudah kuliah, kita ajarkan buang sampah pada tempatnya itu akan sangat sulit. Lebih baik kita mengajarkan buang sampah itu sejak dini, sejak dari lahir sudah kita budayakan buang sampah pada tempatnya. Dan ini truk-truk besar parkir di sini, di truk-truk batubara ya. Ini mungkin yang sudah selesai dari atas. Oke, terima kasih sudah mengikuti jalan-jalan kita hari ini di daerah kawasan Sitinjau Lawi. Gumilang jalan-jalan melaporkan. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan di next video.